Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Semua di antara kita pernah merasakan yang namanya sakit. Namun dalam Islam, bukanlah sehat dan sakit itu yang utama, tapi bagaimana kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan sakit, kita juga tetap beriman kepada Allah, tetap memegang teguh iman kita. Dan memang Nabi SAW itu pernah menyebutkan bahwa pergunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu, pergunakan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini menyebutkan bahwa pergunakan waktu sehat kita sebelum sakit kita. Kenapa? Di waktu sehat kita bisa memperbanyak amal. Ketika sakit, tentu amal-amal itu mungkin tidak bisa kita kerjakan. Tapi bukan berarti ketika sakit kita menjadi tidak mulia. Karena bisa jadi amal-amal yang kita kerjakan selama kita sehat itu akan tetap Allah hitung pahala. Karena apa? Karena kita selama hidup, selama kita sehat, kita mempergunakan untuk amalnya. Tapi ketika Allah beri kita sakit, amal itu tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita kerjakan. Maka Allah akan memberikan pahala yang sama seperti kita beramal pada kesempatan itu. Dan bisa jadi juga sakit kita itu adalah penggugur dosa yang pernah kita lakukan. Jadi sehat, sakit itu bukan ukuran kemuliaan. Bahkan karena kita ini masih dalam pandemi wabah COVID. Bahkan sekalipun orang terkena penyakit wabah, penyakit menular, Allah berikan pahala syahid bagi mereka yang ikhlas. Meskipun wabah itu adalah penyakit menular yang ajab Allah kirimkan kepada bangsa sebelum kita. Oleh karena itu, agar hidup kita mulia, baik ketika sehat kita mulia, sakit kita mulia, maka ketika kita sakit harus tetap kita kokohkan iman kita. Karena ketika sakit itu setidaknya ada bermacam-macam tipikal manusia. Ada bermacam-macam tipikal manusia. Jadi kalau bisa kita rangkum setidaknya ada 4. Ada 4 tipikal manusia ketika menghadapi sakit. Yang pertama, dia percaya bahwa obat, dokter, tabib itulah yang menyembuhkan. Tidak ada peran Allah di dalam hal itu. Ini biasanya kelompok-kelompok orang-orang yang tidak mempercayai agama, tidak mempercayai Tuhan. Jadi sembuh itu karena obat, sembuh itu karena dokter, sembuh itu karena tabib, dan lain sebagainya. Baru ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini naik dikit. Dia percaya ada kekuatan obat, ada kekuatan dokter, ada kekuatan tabib untuk menyembuhkan, dan yang lain sebagainya. Itu ada kekuatan di situ untuk menyembuhkan penyakit kita. Tapi dia juga yakin bahwa Allah ada kekuatan, tapi tidak digabungkan, terpisah dia. Ini biasanya kelompok-kelompok orang-orang yang sekuler, memisahkan antara agama dengan dunia. Baru yang ketiga, ini kelompok yang meyakini bahwa obat, dokter, tabib itu bisa menyembuhkan, tapi dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ini udah masuk dalam kelompok yang dibenarkan dalam Islam. Baru ada lagi dalam kelompok yang keempat. Ini kelompok yang meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Obat, dokter, tabib itu adalah hanya sebab. Bisa jadi karena sebab lain orang sembuh.
Itu 4 kelompok itu. Lalu di mana posisi kita ketika kita sakit? Di mana posisi Anda ketika Anda sakit? Di mana posisi kita ketika keluarga kita sakit? Di mana posisi kita ketika anak kita sakit? Karena tidak hanya orang yang sakit bisa merasakan ini. Ketika anak kita sakit, kita juga bisa terpengaruh keimanan kita. Di mana posisi kita? Lalu kalau kita berkaca kepada uswatun kita, tauladan kita, salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Beliau menyebutkan dalam Al-Quran, ada disebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Jadi Nabi Ibrahim ketika bersama mendapat kaumnya, yang menyebutkan, jadi ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Ini tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan memang Allah yang menurunkan penyakit, dan Allah juga yang menyembuhkannya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa likulli da'i dawa'u fa iza asiba dawa'u da'i bara'a biiznillahi azza wa jalla. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah azza wa jalla. Jadi Allah yang menurunkan penyakit, dan Allah juga yang menurunkan obatnya. Jadi kalau obatnya itu tepat zatnya, tepat ukurannya, tepat takarannya, atau tepat dosisnya, maka sembuhlah ya dengan izin Allah. Karena memang Allah yang menurunkan penyakit, dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Makanya ketika kita sakit, kita tanya diri kita dulu. Yang pertama kita tanya ketika sakit, kita langsung nanya dokter, atau cari apa obatnya, atau kita search Google apa obatnya, atau kita berdoa dulu kepada Allah yang menurunkan penyakit itu. Karena obat tadi sebab, karena dokter tadi adalah sebab, karena tabib tadi adalah sebab. Jadi Allah turunkan obat itu bersamaan dengan turunnya penyakit itu. Karena tidaklah Allah menurunkan penyakit ketika kecuali Allah sudah menurunkan obatnya. Dalam hadis yang tenar populer, bisa itu sering kita lihat bahwa itu ada di Sahih Al-Bukhari. Iza waqa'an zababu fi sarabi ahadikum. Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, falyalmishhu summa liyanzihu, maka tenggelamkan, kemudian angkatlah. Fa inna fi ahda janahaihi da'a wal ukhra shifa. Karena pada satu sayapnya penyakit, dan sayap yang lain terdapat obatnya. Ini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi Allah turunkan penyakit melalui contoh pada lalat. Jadi ketika di minuman kita, mungkin sering ada minuman lalu masuk lalat, tenggelam, maka di situ sudah tercemar oleh penyakit, karena sayapnya telah mengeluarkan penyakit. Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwa di salah satu sayapnya itu ada obatnya. Jadi dekat sekali obat itu antara sayap kiri dengan sayap kanan. Maka Nabi SAW menyebutkan tenggelamkan, baru angkat.
maka minuman tadi telah netral. Ini yang disebutkan Nabi SAW. Dan begitu juga ketika tentang keberadaan tabib. Ini tadi obat ya. Ini tabib, dokter, apa? Ini juga dikisahkan dari seorang sahabat yang menyebutkan bahwa bapaknya ini adalah seorang tabib. Jadi ketika bersama Rasulullah SAW, bapaknya itu melihat di punggung Nabi itu ada sesuatu, karena memang Nabi SAW itu ada tanda lahirnya. Jadi mungkin bapak ataupun ayah ataupun abah sahabat ini melihat itu suatu penyakit. Jadi ia bertanya, "Ya Rasulullah, ala a'aliju halaka fa inni tabib." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maukah Tuhan aku terapi? Sesungguhnya saya adalah seorang tabib. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta rafiqu wallahi tabib. Kamu itu hanya partner, Allah lah yang menjadi tabib. Itu ada di Musnad Ahmad. Jadi tabib, dokter itu ada partner. Itu adalah sebab sembuhnya suatu penyakit. Sama seperti obat tadi. Dan ini juga bisa kita lihat kenapa itu hanya sebab partner. Partner bisa berubah, sebab bisa juga berubah. Karena bisa jadi seseorang bisa sakitnya sama, tapi obatnya berbeda. Bahkan yang parahnya, ini obat saling bertentangan. Misal, kita lihat orang yang sakit, yang gampang aja lah, yang kita mungkin semua pernah sakit ini. Orang yang sakit asam lambung, orang yang sakit MAH, orang yang sakit GERD. Ada dokter yang menyebutkan bahwa ada dokter, ada tabib, ataupun yang lain lah. Biasanya ini yang lebih ke arah herbal. Ada yang menyebutkan untuk menyembuhkan MAH, GERD, asam lambung, itu bisa disembuhkan dengan minum jeruk nipis, perasan jeruk nipis ya, perasan lemon. Ada yang minum air jahe, kunyit, sembuh dia. Tapi sebaliknya, ada dokter yang menyebutkan, dan kita juga mungkin ada yang merasakan bahwa justru dengan minum air jeruk nipis, lemon, jahe, kunyit, dia merasa dia sakit. MAH-nya itu tambah parah, lambungnya juga makin kumat, GERD-nya kumat karena minum itu. Inilah kenapa kita sebutkan itu hanya sebab. Karena bisa dengan sebab lain Allah angkat penyakit seseorang, Allah sembuhkan seseorang. Jadi tidak ada kekuasaan kita di situ, tidak ada kekuasaan obat di situ. Hanya karena izin Allah lah makanya sembuh. Itu baru penyakit yang orang umum rasakan. Rata-rata mungkin kita pernah dengan asam lambung, MAH, GERD, dan lain-lainnya. Mungkin kalau disurvei terlalu banyak orang yang sakit seperti ini. Dan ini bisa kita lihat di timeline, di IG, Facebook, yang lain sebagainya. Mungkin bisa saling berdebat. Ada yang sembuh dengan jeruk nipis, ada yang sembuh dengan lemon, jahe, kunyit. Tapi sebaliknya justru ada yang tambah sakit dengan minum dengan seperti ini. Makanya pasti disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita menemukan obat yang tepat, maka dengan izin Allah akan sembuh. Dan bisa jadi ini tadi ya, itu menegaskan bahwa penyakit itu diangkat dengan izin Allah. Obat, dokter, tabib itu hanya adalah sebab. Karena bisa jadi dengan sebab lain Allah sembuhkan penyakit. Bahkan ada juga penyakit yang bisa sembuh justru tidak dengan obat. Tidak dengan obat, tidak dengan dokter, dengan tidak yang lain.
Tapi karena apa? Bisa juga orang sembuh karena pijat, karena sentuhan. Bisa juga orang sembuh karena doa. Bisa juga karena dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita bisa lihat dengan sentuhannya, dengan sentuhan, dengan pijatan. Ini kejadian di sekeliling, kebetulan tetangga, dan kebetulan juga beliau adalah ketua RT. Istrinya ya, ini istrinya yang sakit. Itu udah sakit pinggang. Jadi kalau mau apa-apa kadang udah terasa sakit. Sakitnya udah menahun. Bahkan sholatnya juga sampai terganggu. Jadi kalau ketika mau ruku atau apa, sujud, itu udah sakit katanya pinggangnya. Dan berobat udah kemana-mana. Bahkan udah sampai ke Penang, sampai ke Malaysia. Itulah gambaran bagaimana usaha ikhtiar yang dilakukan untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Tapi Allah belum izinkan untuk sembuh. Sampai sang ibu ikhlas dengan sakitnya juga. Karena tidak tahu lagi mau kemana berobat. Suatu ketika, beliau ditawarkan seseorang untuk berobat pijat. Pijat di desa sebelah, tetangga, dekat. Dan itu udah nenek-nenek. Yang mijat juga udah nenek-nenek. Jadi kalau kita analogikan, seorang nenek-nenek yang udah mijat pun, kalau secara terapi ya, itu udah gak ada kekuatannya kuat dalam memijat dan yang lain sebagainya. Tapi alhamdulillah baru satu kali nenek itu memijat, sembuh penyakit ibu itu. Itu karena apa? Izin Allah. Siapa yang menunjukkan kepada ibu itu untuk dipegang ibu itu, nenek tadi. Kenapa nenek itu juga bisa memberikan kesembuhan? Tapi karena Allah. Itu bisa juga bukan dengan obat, bukan, tapi bisa juga bukan dengan karena dokter. Lalu ada juga dengan doa. Ketika kita sakit, kalau kita pahami bahwa sakit kita itu adalah Allah yang memberi, dan Allah juga yang mengangkat penyakit itu. Dan kebetulan ini bicara pengalaman sendiri, bahwa saya ada kebetulan pernah jatuh jadi bahu. Saya nggak pernah, ketika jatuh itu saya nggak hanya sedikit sakit aja, tapi gitu udah sembuh gitu. Tapi setelah beberapa lama, seminggu, mulai terasa. Bahkan untuk minum, mengangkat gelas saja itu udah nggak sanggup lagi tangan ini. Baru terpaksa lah dipijit dan lain sebagainya. Bagus, alhamdulillah sembuh, izin Allah. Tapi setiap mungkin udara dingin dan yang lain sebagainya, ada kadang-kalanya kambuh, terasa sakit. Mungkin juga karena pas kebetulan masuk angin, terasa deh. Coba lagi, terapi pijat dan lain sebagainya, masih tetap juga kan. Pada ujungnya tahap ikhlas kepada Allah, karena Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang memberikan sakit, Allah juga yang menyembuhkan. Sampai sudah kesehat. Alhamdulillah. Nggak tahu sebabnya apa, tahu-tahu hilang sendiri. Tidak ada terapi khusus, tidak ada treatment khusus yang dilakukan untuk ini. Alhamdulillah sembuh sendiri. Itu karena doa. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga tadi, ada yang juga mesti tidak dengan obat, tabib, dokter. Apa tadi? Dengan bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sifat. Al-Quran itu adalah penyembuh. Tidak hanya penyembuh hati, juga penyembuh fisik. Karena disebutkan, ada dalam sebuah hadis disebutkan bahwa
ada rombongan sahabat ini, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian dalam suatu perjalanan. Lalu ketika itu sampailah orang itu di suatu perkampungan Arab lah di daerahnya. Lalu karena namanya musafir, mereka mungkin kekurangan daripada makanan, mereka meminta penduduk untuk menjamu mereka. Namun penduduk tersebut menolak. Namun kemudian orang itu menyebutkan bahwa kepala kampung mereka, kepala suku mereka itu terkena sengatan binatang. Dalam hadis lain itu ada yang menyebutkan itu kalajengking. Lalu mereka pun menyebutkan, cobalah kalian temui. Semoga ada yang bisa menyembuhkan. Dan memang salah satu ini orang yang mengerti ya, ini orang mengerti, berarti penduduk itu mengerti. Jadi orang kampung itu ada juga yang mendatangi orang musafir ini, yang dekat dengan kepala suku inilah, mendatangi kelompok ini. Lalu mereka berkata, wahai rombongan, wahai kafilah, sesungguhnya kepala suku kami telah digigit binatang, dan kami telah mengusahakan pengobatannya, namun belum juga berhasil. Apakah ada di antara kalian yang dapat menyembuhkan? Maka berkata salah seorang dari rombongan itu, ya, demi Allah aku akan mengobati. Namun demi Allah, kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian, namun kalian tidak berkenan. Maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali kalian akan memberi upah. Karena sebelumnya rombongan ini udah meminta kepada penduduk itu untuk dijadikan sebagai tamu. Tapi penduduk itu menolak. Sekarang justru mereka meminta kepada rombongan itu untuk mengobati kepala sukunya. Dan satu yang perlu kita ingat bahwa doa orang yang mustajab itu adalah salah satunya orang ketika sakit, orang yang ketika musafir. Jadi ketika ada orang musafir, maka perlakukanlah dengan baik. Insya Allah doanya itu doa yang makbul. Jadi karena tadi rombongan sahabat tidak dilayani, dan dia tidak akan mengobati kecuali diberi upah. Lalu sepakat antara kelompok ini dengan sahabat Nabi tadi dengan imbalan beberapa puluhan ekor kambing. Maka ketika sampai di tempat kediaman kepala suku tadi, sahabat tadi membacakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, surat yang tidak diturunkan di kitab-kitab sebelumnya. 7 ayat yang kita bacakan setiap hari minimal 17 kali. Jadi ketika habis dibacakan itu, penyakitnya itu seakan-akan lepas, seperti lepasnya ikatan tali. Padahal sahabat tadi pergi tidak membawa obat apapun, hanya bacaan Al-Fatihah 7 ayat. Maka mereka pun membayar upah tadi. Ini yang menjadikan, tapi hadisnya ini belum, hadisnya ini masih panjang karena para sahabat kemudian baru sadar bahwa apakah boleh mereka mengobati, mereka menjadikan ayat Al-Quran, menjadikan surat Al-Fatihah sebagai penyembuh dengan bayaran. Karena tadi mereka mendapatkan imbalan puluhan ekor kambing. Lalu singkat ceritanya, mereka menjumpai Nabi SAW tentang bagaimana kedudukan daripada hadiah tadi, kambing tadi, upah-upah tadi. Bolehkah mereka menerima upah tersebut?
Ternyata Nabi SAW tertawa dan membolehkan. Dan beliau bertanya, dari mana kalian tahu Al-Fatihah itu bisa sebagai obat? Lalu beliau menyebutkan, kalian benar telah melakukan perbuatan, bagilah upah. Dan Nabi SAW menyebutkan, bagilah, aku bersama kalian. Jadi Nabi SAW juga menikmati daripada kambing tersebut. Jadi boleh, karena penyertaan Nabi SAW dalam bagian daripada upah kambing itu menjadikan sahnya upah tadi sebagai pengobat, mengobati kepala suku tadi dengan menjadikan ayat Al-Quran sebagai obat. Jadi yang perlu kita tarik di sini, karena di sini panjang ini, yang perlu kita tarik di sini bahwa Allah menjadi sebab daripada sebab sehatnya seorang. Tidak mesti karena obat, tidak mesti karena dokter, tidak mesti karena tabib. Bisa juga karena tadi sentuhan, bisa juga tadi dengan doa, bisa juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Makanya tepatlah Allah lah penyembuh, Allah lah tabib, Allah yang menyembuhkan. Semoga penyampaian yang singkat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi penguat iman bagi kita. Kemuliaan kita tidak ditentukan ketika kita sehat ataupun sakit, tapi bagaimana keimanan kita kepada Allah baik ketika sehat maupun sakit. Sehat pun kita ketika iman kita, takwa kita kurang, itu tidak lebih mulia daripada orang yang sakit tapi iman dan takwanya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan nikmat istiqomah kepada kita. Nikmat iman, nikmat takut, nikmat takwa kita kepada Allah baik dalam keadaan apapun. Amin ya rabbal alamin.